kondisi di saat sulit COVID, ancaman krisis global, iklim ekstrem, bahkan ada geopolitik, ternyata produksi kita, kerja keras petani membuahkan hasil. 3 tahun terakhir tidak ada impor beras. Sejak 2019 tidak ada impor beras umum. Produktivitas padi kita di Asia Tenggara nomor 2 setelah Vietnam. Setiap tahun surplus, kemudian dicek dari perkembangan harga stabil dan bagus, berkontribusi positif lah terhadap inflasi. Sehingga memang ada beberapa komoditas lain yang mempengaruhi inflasi, tetapi untuk pangan beras, jagung relatif terkendali aman. Nah, itulah karena berkat berbagai hal yang bisa kita lihat. Yang pertama memang ada berbagai program, baik ekstensifikasi, intensifikasi sesuai kebijakan Bapak Menteri Pertanian meningkatkan produksi dan produktivitas di lahan terutama 7,4 juta hektar itu. Kemudian petani-petani juga akses kur yang tinggi. Tahun 2020 55 triliun. Kemudian 2021 itu 85 triliun, diantaranya padi sekitar 14 sampai 16 triliun, khusus untuk padi dan penggilingan. Kemudian kondisi iklim La Nina basah ya, La Nina basah sehingga bagus. Sekarang pun masih ada tanda-tanda air hujan, sehingga serangan hama penyakit, dampak kekeringan, banjir relatif kurang, sehingga luas pusunya masih jauh di bawah ambang, 0,8 jauh di bawah 4% yang bisa ditoleransi. Juga kinerja produksi padi jagung lainnya ini juga karena ya PUPR terima kasih membangun sekitar 29 yang sudah diresmikan, sebentar lagi 9 bendungan dari target 2 sampai 2024, dan irigasi lain diperbaiki termasuk peningkatan kapasitas SDM petani. Kita bermitra dengan HKTI, KTNA dan semua jajaran di lapangan bergerak dan korporasi. Itulah yang menyebabkan capaian-capaian di bidang pangan ini luar biasa, dan termasuk integrated farming maupun food estate. Itulah yang bisa mendorong kinerja produksi padi. Insya Allah Bapak sebentar lagi akan dirilis survei stok BPS. Kami menunggu angka BPS stok berapa. Nah itu dan kelihatannya besar Bapak. Kemudian negara-negara lain minta ada surat resmi ke Indonesia, minta ekspor. Cina minta surat resmi itu sekitar 2,4 juta ton. Bahkan dari Brunei juga minta, dari Timur Tengah juga ada permintaan beras untuk kita. Tapi saya nunggu arahan pimpinan untuk. Ya, berarti dilakukan oleh pemerintah agar tetap bisa terjaga swasembada beras yang sudah dicapai 3 tahun berturut-turut ini. Ya, terima kasih. Saya menambahkan, terima kasih Pak Jenderal. Penggunaan benih memang masif dan meningkat. Sekarang itu hampir 70% petani menggunakan benih unggul. Inpari, Inpara, Inpago, Mekongan, Cingerang, dan seterusnya. Kita tahu bahwa benih itu penciri produktivitas, sehingga pondasinya pembangunan pertanian. Tadi juga menyampaikan penggunaan pupuk. Memang pupuk ini juga berdampak terhadap produksi, walaupun dari struktur biaya itu sekitar 10% lah komponennya. Tapi ini kan juga menentukan produksi, dan sekarang sudah mengajarkan betul tadi penggunaan bahan-bahan alami, pupuk organik, pupuk hayati, pestisida nabati, agen pengendali hayati, semuanya yang beramah lingkungan lah. Tanah-tanah tandus kembalikan kesuburan, cacing, belut, mikroba supaya hadir di situ, kandungan C organiknya semakin bagus. Nah, ke depan supaya mempertahankan aspek-aspek produksi ini, yang pertama adalah memperkuat sistem logistik dan cadangan-cadangan pangan. Silo embung supaya hadir di setiap lumbung-lumbung pangan di tiap desa, level kecamatan, provinsi, kabupaten. Kalau nasional kan kita punya BUMN, Bulog dan lainnya. Nah, itu diperkuat karena apa? Untuk menampung barang, in-out-nya supaya fresh terus. Yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan, mengoptimalkan lahan-lahan yang masih idle, belum dimanfaatkan. Kita tidak terpaku pada lahan existing 7,4, tapi lahan kering, tak ada hujan, lahan nganggur, bekas-bekas tambang, kita kejar pertanaman Bapak. Sehingga ini bisa memacu, meningkatkan produksi secara optimal. Nah, kita bertahan di situ dengan prinsip-prinsip kalau produksi meningkat ya otomatis bisa kita lihat rasakan semuanya lah. Iya, betul.